Rahasia menarik harta, tahta, cinta bersama motivator Mbah Suprapto Wawan. Nasihat Bob Proctor, pentingnya tindakan personal. Ibu, bapak, saudara-saudari, para pemuda-pemudi di seluruh Indonesia, sebangsa dan setanah air, banyak sekali terjadi salah paham di masyarakat tentang bagaimana bekerja sama dengan kekuatan metafisis untuk mendapatkan kekayaan atau apapun itu. Orang beranggapan bahwa bila sudah melakukan ritual tertentu seperti upacara, meditasi, doa, wirid, atau puasa bahkan, maka tiba-tiba uang akan datang dari rekening. Otomatis datang dengan sendirinya, entah dari mana. Kalau itu uang yang dimaui ya. Bagi mereka yang jomblo dan berharap menemukan cinta, mereka hanya baca mantra misalnya, kemudian berdoa, lalu berharap tiba-tiba ada gadis pujaan datang, menghampiri mereka, berkenalan, lalu jatuh cinta. Itu semua pemahaman yang salah. Saya bisa mengatakan demikian karena saya mengalami, di samping juga mempelajari dan mengevaluasi kehidupan saya sendiri. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan masa lalu saya yang merupakan kisah nyata sewaktu saya masih mahasiswa S1. Waktu itu saya mendukun dengan seorang dukun yang saya kenal dari seorang teman, namanya Mbah Sarijo, yang tinggal di desa Ambar Ketawang, Gamping Sleman, Yogyakarta. Saya mendukun pada beliau untuk mendapatkan ilmu pengasihan, bukan untuk menaklukkan wanita, tetapi untuk menaklukkan dosen saya yang mengerikan. Dosen saya inilah seorang dosen pembimbing penelitian. Tugas penelitian saya saat itu memang kepondal-pondal pusing, berat, susah. Dosen ini mengerikan sekali atau istilahnya killer dosen killer. Sementara saya tidak memiliki nyali sedahsyat lava Gunung Merapi untuk menghadapi beliau. Saat itu orang yang minder, penakut, pemalu, pokoknya nggak percaya diri lah. Demikianlah pada pelajaran penelitian ini saya mengalami tekanan mental yang luar biasa yang membuat semua rencana untuk lulus sarjana sesegera mungkin dalam waktu yang cepat menjadi kacau balau. Keadaan ini diperparah karena teman-teman saya yang mendapatkan dosen pembimbing yang sama ternyata mengalami tekanan serupa. Walhasil saya sempat merasa hampir putus asa dan dicekam ketakutan luar biasa bila cita-cita saya menjadi seorang insinyur berantakan gara-gara hal ini. Begitu stresnya, saya jadi takut pergi ke kampus untuk bertemu beliau dan berkonsultasi pada beliau. Bahkan saking takutnya, sekedar untuk bertemu teman-teman di kampus pun saya mulai tidak berselera, saking takutnya itu. Pokoknya yang bersinggungan dengan kampus cenderung saya hindari. Sementara teman yang dibimbing oleh dosen yang lain, satu demi satu sudah wisuda menjadi insinyur, bahkan sudah bekerja dengan gaji yang tinggi. Akibatnya saya merasa tertinggal dan semakin tenggelam dalam stres. Maka atas saran seorang teman bukan teman kuliah teman main saya mendapatkan petunjuk untuk mendukun pada Mbah Sarijo di Ambar Ketawang, Gamping Sleman, Yogyakarta itu. Lalu diantar oleh kawan saya itu, saya sowan kepada Mbah Dukun. Kemudian saya diminta untuk menyerahkan syarat berupa kembang seri taman, ayam jantan putih, kemudian sejumlah uang. Saya lupa uang saat itu berapa, udah lama sih ya. Proses untuk mendukun ini memerlukan waktu beberapa minggu hingga pada puncaknya saya diisi dengan suatu ajian ajian atau ilmu pengasihan Dan ilmu pengasihan ini akan bekerja bila saya berkonsentrasi dan membaca mantranya dan diarahkan pada orang yang saya tuju. Nah, telah diisi itulah harapan baru untuk segera lulus kuliah muncul kembali. Saya harus segera lulus, saya sudah punya ajian pengasihan untuk menaklukkan dosen saya ini. Oh ya, ngomong-ngomong dosen saya ini laki-laki bukan perempuan Seorang bapak yang mungkin usianya 50-an tahun. Nah, setelah memiliki ajian atau ilmu pengasihan itu, saya memberanikan diri ke kampus dengan tingkat kepercayaan diri yang baru. Saya diam-diam memberanikan diri mendekati dosen saya tersebut. Tapi walaupun dekat, bukan dekat banget tetapi saya masih cukup jauh juga untuk bertegur sapa. Karena kebetulan kampus kami ini memiliki banyak sekali mahasiswa,
Maka kehadiran saya tidak disadari oleh dosen tersebut, karena saya juga hadirnya sembunyi-sembunyi ya. Lalu dengan diam-diam saya membaca mantra pengasihan yang dinamakan Aji Pengasihan Semar Kuning. Jadi nama pengasihan ini adalah Aji Pengasihan Semar Kuning. Setelah membaca mantra tanpa salah, saya merasa lega. Rasain lo Pak dosen, nah, kamu akan berbalik, kamu akan luluh dengan mantra ini. Ya, kata saya dalam hati begitu. Namun demikian, saya sedikit pun tidak ada rencana menghadap Pak dosen untuk melakukan konsultasi sebagaimana seharusnya seorang mahasiswa yang melakukan penelitian. Saya hanya berharap terjadinya peristiwa-peristiwa gaib. Maksudnya peristiwa gaib adalah bagaimana Pak dosen itu jatuh hati lalu mencari saya dan seterusnya. Di hari-hari berikutnya saya mulai merasa percaya diri lagi, datang ke kampus ya. Kepercayaan diri saya pokoknya tebal sekali lah. Hari berikutnya datang lagi ke kampus. Tindakan membaca mantra saya ulang lagi secara diam-diam. Demikian seterusnya hingga 2 bulan lamanya berturut-turut saya ke kampus dan membaca mantra. Saya berharap bahwa Pak dosen gilir saya itu akan segera tergerak hatinya, lalu mencari saya dengan lembut seperti seorang gadis yang jatuh hati pada kekasihnya. Saya berharap sekali ia menanyakan saya, mencari saya melalui teman-teman saya. Namun harapan-harapan itu tidak terjadi sama sekali. Saya sempat berpikir ya, kok sebenarnya dia nggak mencari saya, kenapa ya? Saya sempat berpikir apakah mantra saya yang salah? Namun sepertinya tidak. Bahkan saya mengulangi berpuasa, sungguh-sungguh berpuasa, tidak makan, tidak minum selama 3 hari. Dengan harapan mantra saya benar-benar powerful. Nama puasanya adalah puasa Apit Weton. Tetapi tidak terjadi apa-apa juga. Dan saya memang tidak ada sedikit pun niat untuk mengharap Pak dosen guna melaksanakan. Dan saya juga tidak sedikit pun ada niat untuk menghadap Pak dosen untuk melaksanakan konsultasi. Saya sungguh berharap sepenuh-penuhnya 100% bahwa akan terjadi peristiwa adikodrati seperti yang saya katakan tadi, bahwa dia mencari saya, dia merindukan saya, atau mungkin dia menelpon saya, dan seterusnya. Hal ini ternyata berlangsung beberapa bulan hingga akhirnya muncul stres baru. Jadi saya mengalami stres lagi. Kok nggak ada perubahan apa-apa ya? Saya tidak mengerti apa yang salah dengan semuanya ini. Sudah puasa, sudah punya ajian, toh nggak ada perubahan juga. Saya bertanya pada diri saya, mengapa nasib saya begitu sial? Bukannya saya sudah melaksanakan apa yang disyaratkan Mbah Sarijo dengan sangat baik. Saya jatuh stres lagi hingga berbulan-bulan, namun dalam kegalauan yang luar biasa, entah saya mendapat tenaga dari mana, saya tidak tahu. Akhirnya saya berani memutuskan dengan akal sehat. Iya, dengan akal sehat. Sepenuh-penuhnya dengan akal sehat. Bahwa saya harus menghadapi semuanya. Saya harus melawan ketakutan saya harus menghadap Pak dosen apapun yang terjadi untuk melakukan konsultasi. Mau remuk silahkan, mau hancur silahkan, mau DO juga silahkan. Dan benarlah kemudian dengan modal nekat, bukan tekad ya, tapi nekat, saya kemudian memberanikan diri menghadap Pak dosen itu untuk mengkonsultasikan tugas penelitian saya. Saya tidak membaca mantra lagi. Kemudian saya mengikuti proses bimbingannya yang benar-benar gila lah, membingungkan. Saya menelan ejekannya yang menyebabkan saya bodoh. Tetapi saya tetap tegak dengan wejangannya yang sangat menyinggung harga diri saya. Pokoknya sadis lah dia itu. Saya mengikuti prosesnya yang tidak masuk akal. Saya mengikuti proses yang benar-benar secara akademik itu tidak masuk akal. Tetapi saya tidak peduli bahwa secara ilmiah penelitian saya sungguh tidak ilmiah. Akibat mengikuti cara berpikir beliau yang saya yakin memang tidak ilmiah. Jadi beliau itu killer, tapi sebenarnya tidak pinter. Tapi harus ngikutin. Ya. Jadi saya ngikutin aja. Pokoknya ibaratnya ABC lah, asial bapak cocok, ya, asial bapak dosen cocok. Saya sungguh sadar bahwa penelitian saya sungguh tidak bermutu. Maka di sini pun saya tidak berani menyebutkan apa judulnya. Tetapi yang mengejutkan adalah akhirnya saya sampai pada ujung akhir. Puncak dari sebuah penelitian di kampus kami adalah melaksanakan seminar dari penelitian itu. Jadi saya berhasil sampai ujung akhir dan bisa atau diizinkan untuk melaksanakan seminar, di mana saya mengundang rekan-rekan mahasiswa lainnya sebagai peserta seminar. Dan saya melaksanakan seminar, dan setelah semua proses usai, saya mendapatkan nilai.
Tahu nggak nilainya apa? Nilainya B. Di Fakultas Teknik, nilai B bukanlah nilai buruk. Nilai B itu bagus sekali. Saya bersyukur bahwa saya akhirnya berhasil melalui proses yang luar biasa mengerikan dengan nilai yang bagus. Saya bangga, besar kepala, dan ya bisa sombong pada teman-teman saya. Sekalipun hasil penelitian saya ini jauh dari mutu, ya. Bahkan sungguh-sungguh malu saya untuk menyebutkan atau menceritakan tentang isi penelitian itu. Penelitian itu juga tidak pernah saya publikasikan, ya saking karena malunya. Biarlah hal ini menjadi rahasia Tuhan, dosen itu, dan saya saja. Saya tidak peduli lagi. Yang penting saya sudah selesai pada tugas pelajaran penelitian ini, dan lulus dengan nilai yang bagi saya puas sekali. Ibu, bapak, saudara-saudari, para pemuda-pemudi sebangsa dan setanah air, pakar metafisika bernama Bob Proctor menasihati bahwa daya-daya semesta hanya akan bekerja bila kita bekerja secara positif. Ada ungkapan bahwa Tuhan hanya akan menolong mereka yang mau menolong dirinya. Ada juga ungkapan lain yang mirip, miracle happen when you take action. Jadi kata kunci dari semua perubahan diri adalah tindakan atau action. Tanpa tindakan atau action tak akan terjadi apa-apa, walaupun kita berdoa jungkir balik, membaca mantra sampai puasa berkali-kali, sampai badan kurus, kemudian melakukan imajinasi kreatif, melakukan scripting, melakukan ritual-ritual, mendengarkan audio hipnosis, dan lain-lain. Semua itu tidak ada gunanya kalau kita tidak take action. Jadi sesuai nasihat Bob Proctor, Anda dan kita semua jangan terjebak dalam salah paham seperti yang saya lakukan ini. Dan ternyata salah paham ini terjadi di mana-mana loh. Di seluruh Indonesia, bahkan mungkin di seluruh dunia. Banyak orang salah paham. Silahkan Anda berdoa untuk tujuan-tujuan Anda. Silahkan. Tetapi bertindaklah. Silahkan dengarkan rekaman audio magnet uang yang banyak beredar di internet itu. Silahkan, sepuasnya. Tetapi berusahalah, bekerjalah secara positif. Silahkan baca mantra pengasihan untuk mendapatkan seorang gadis misalnya. Tetapi beraksilah secara koheren. Silahkan mau puasa Senin, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, atau seminggu penuh. Silahkan, tetapi berikhtiarlah yang tepat, yang sesuai. Jadi saudara-saudari, ibu bapak, para pemuda-pemudi di seluruh Indonesia, inilah akhir dari bahasan saya tentang pentingnya aksi atau action sebagai bagian sangat krusial penerapan hukum metafisika ketika kita hendak menjelmakan sesuatu atau memanifestasikan sesuatu. Bila Anda merasa podcast ini berguna, silahkan share, klik like, dan subscribe. Dan bila ada komentar atau pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar yang tersedia. Terima kasih.